Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemuan lagi kita di live Instagram Linda Hartati 11. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan semuanya sehat. Pikirannya sehat, badannya sehat, dan kantongnya juga sehat. Ya, jadi kita malam ini akan sharing-sharing lagi ya teman-teman semua. Senang sekali saya Linda Hartati akan membersamai teman-teman semua 1 jam ke depan, insya Allah bersama bintang tamu kita yang sangat spesial. Insya Allah teman-teman sudah ada yang bergabung. Terima kasih teman-teman semua. Bagaimana suaranya? Boleh di feedback apa jelas atau tidak jelas ya? Silahkan di feedback. Mudah-mudahan suaranya dan signalnya lancar. Baik ya teman-teman. Oke, kita coba lagi untuk cek-cek semuanya dulu sebelum kita panggil ustazah kita, bintang tamu kita kali ini. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Ya, baik ya. Nah, siapakah bintang tamu kita malam ini? Bintang tamu kita malam ini bernama Ustazah Windasari. Kesibukan beliau itu sehari-hari ya mengajar ya. Masya Allah ya, beliau sangat sibuk sekali. Dan tema kita malam ini yaitu tips menjawab pertanyaan klise saat lebaran, termasuk kapan nikah ya. Masya Allah, temanya menarik sekali ya teman-teman semua. Baik ya teman-teman, kita mulai ini nih, kita mau mulai saja ya. Sudah mulai banyak yang bergabung teman-teman semua. Nanti boleh memberikan tanggapan ya, atau pertanyaan, atau berkomen, boleh, pokoknya boleh. Nanti insya Allah akan dijawab sama bintang tamu kita. Kita coba undang ya teman-teman, apakah ustazah kita sudah bergabung? Ya alhamdulillah ya, beliau sudah hadir. Mudah-mudahan semua lancar. Assalamualaikum, waalaikumsalam teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan ustazah kita dilancarkan ya, bisa masuk ke live IG kita malam ini. Assalamualaikum Ustazah Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda. Iya Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah lagi di mana ini? Lagi di rumah aja ya. Tanggal merah jadi di rumah aja. Oh iya Ustazah. Ustazah ini domisilinya di Tanah Grogot ya teman-teman semua. Iya. Ustazah boleh disapa-sapa deh teman-teman yang di live IG Linda Hartati malam ini. Silakan Ustazah. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Assalamualaikum teman-teman semua yang sudah bergabung. Barakallah. Semoga bisa dapat ilmu baru di acara kita malam hari ini ya. Iya, alhamdulillah ya Ustazah. Bismillah Ustazah, kita mulai saja ya Ustazah yang ngobrol-ngobrolnya. Ustazah sudah siap? Ya, insyaallah siap. Iya, Ngobrol apa nih Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah malam ini ustazah kita, bintang tamu kita malam ini yang dari beberapa minggu lalu sudah di WA ustazah mau tidak hadir di live IG Linda Hartati gitu. Masya Allah ya, alhamdulillah walaupun agak pending tapi Masya Allah malam ini ustazahnya sudah berkenan hadir. Jazakillah ya ustazah ya. Nah, ya sama-sama Mbak, jazakillah khair ya. Kalau sudah mengundang, alhamdulillah dapat kesempatan. Iya Ustazah, Masya Allah senang sekali. Ustazah malam ini kita mau sharing-sharing ke sahabat-sahabat semua itu tips menjawab pertanyaan klise saat lebaran.
termasuk pertanyaan yang paling laris manis, kapan nikah? Nah, Ustazah, tema kita malam ini itu ya Ustazah ya. Mungkin Ustazah waktu Lebaran kemarin ya. Ustazah mudik tidak waktu Lebaran kemarin tuh Ustazah? Untuk pas lebarannya nggak mudik, cuma setelah lebaran sempat mudik ke tempat bapak yang jauh di Tanjung kemarin. Oh iya Ustazah. Ustazah, nah tentu ya kita akan bertemu kerabat, saudara, teman lama, tetangga lama. Mungkin kita mudik ke kampung kita, kita pasti akan banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Kadang pertanyaan juga bikin susah dijawab ya Ustazah ya. Nah pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kita tuh bingung kadang menjawabnya. Pertanyaan itu kadang bikin puyeng deh. Ini dijawab apa begitu. Nah, Ustazah bagaimana tuh cara menanggapinya pertanyaan-pertanyaan yang klise seperti itu, Ustazah? Ya, sebenarnya kalau Lebaran ya, selain juga silaturahmi dan maaf-maafan ya, ini jadi pertanyaan wajib kayaknya ya, Mbak ya, bukan hanya dilontarkan oleh satu dua orang gitu ya, tapi sepertinya sudah meng-Indonesia ya, atau bahkan mungkin sudah mendunia ya pertanyaannya, yang itu rata-rata menyerang kaum muslimin sekarang ya, jadi kaum muslimin ke kaum muslimin yang lain gitu ya. Pertanyaannya apa aja nih biasanya? Biasanya sih kalau yang saya tahu buat yang jomblo-jomblo ya berarti siap-siap dengan pertanyaan kapan nikah gitu ya. Buat yang udah nikah berarti siap-siap dengan pertanyaan kapan punya anak ya. Atau kalau baru lulus ya, lulus sekolah atau kemudian lulus kuliah apalagi ya, pasti pertanyaannya adalah kerjaannya apa nih, gajinya berapa, sudah sukses belum gitu, masa masih nganggur gitu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali saya rasa kita dapatkan. Nah tentu ketika ada yang bertanya seperti ini ya, kita yang pertama berhusnuzon lah ya, pasti mereka punya alasan kenapa mereka bertanya seperti itu ya, sudah tahu kondisi kita seperti ini gitu ya. Sebenarnya kan mereka bertanya ketika udah tahu nanya gitu ya. Nah mereka tahu kondisi kita nggak ideal seperti yang mereka tanyakan gitu ya, tapi mereka justru bertanya. Nah tentu saya rasa semua orang punya alasan. Nah mungkin beberapa alasan yang kemudian kita bisa klasifikasikan. Yang pertama ya tentu ada yang bertanya hanya iseng-iseng gitu ya Mbak ya. Ya, betul, ada iseng-iseng aja ya, karena ikut-ikutan kayaknya oh dia ini belum nikah tanya gitu ya, ini belum kerja tanya gitu ya. Atau kemudian ada yang dia bertanya ya karena dia peduli ya. Ini kan udah umur sekian nih, ya kok belum ini, belum itu, gitu ya. Nah, atau ya dia bertanya karena ada kekhawatiran ya tadi ya, karena care tadi ya. Jadi alasannya ya kalau nggak dia care, ya dia iseng ya. Atau yang paling parah mungkin kalau ada ya, karena memang ingin ya menjatuhkan gitu ya. Tapi enggak ya, insya Allah. Paling enggak kalau nggak iseng ya peduli lah. Nah, saya rasa itu yang kemudian menjadi penyebab orang itu nanya ke kita seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, kemudian ya ketika kemudian kita ditanya gitu ya, tentu kita bisalah menjawab itu nggak harus dengan jawaban yang pas gitu ya. Nah, tentu bagi yang bertanya juga harus hati-hati ya, karena memang ada yang mengatakan ya lidah itu seperti pedang ya, mata seperti pisau ya. Dia nggak bisa menggores tubuh kita ya, tapi dia bisa jadi luar biasa ya. Nah itu ya Mbak. Nah ya Ustazah. Kalau ditanya pertanyaan seperti itu ya,
kenapa sih mereka bertanya ya, selain kemudian iseng ya, maka kita bisa lihat Mbak ya. Nah mungkin kita mau rincikan satu-satu kali ya Mbak ya pertanyaannya. Yang mana dulu nih sering ditanyakan ya Mbak? Nikah, Nikah, tahu terus sukses? sekolah di Mm-mm. mana atau kuliah di mana Mm-mm. gitu. Terus yang paling sering lagi kapan punya anak itu Ustazah. Mm-mm. Terus itu kerja di mana? Mm. Pertanyaan-pertanyaan itu ya, itu kayaknya Mm-mm. juara deh pertanyaan-pertanyaan itu. Laris manis kalau pas lebaran. Walaupun lebarannya sudah lewat ya Idul Fitri kemarin, tapi kita akan menghadapi lebaran-lebaran berikutnya. Jadi udah kita sama-sama belajar, nanti harapannya teman-teman semua dengan santainya, dengan nyamannya, jadi tidak menjadi aduh nanti kalau ini jadi ketakutan duluan gitu. Sudah dapat ilmu dari live IG kita kali ini Ustazah. Iya, Gitu. Masya Allah. Supaya juga nggak baper Mbak ya, nanti kalau ditanya Iya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, nanti jadi betul stres. betul betul. Mm. Ya, mungkin dimulai dari pertanyaan kapan nikah dan sebagainya. Tentu bagi kita, seandainya pun kita ingin bertanya dengan kepedulian, maka juga harus memperhatikan ya siapa yang kita tanyai, ya Ya. kondisinya seperti apa, dan pertanyaan kita itu mengarah kepada apa sih sebenarnya. Ya, kalau kita di dalam Islam kan kita tahu ya ada hal-hal yang memang itu menjadi pilihan kita, ada hal-hal yang itu adalah kodoknya Allah, kayak gitu Mbak ya. Nah, kalau kita bicara kodoknya Allah, ya Allah mengatakan bahwa ada 3 hal yang itu udah pasti, gitu ya, dan itu ada di tangan Allah. Apa itu? Yang pertama adalah jodoh, ya. Jadi ingat ya teman-teman, jodoh itu dari Allah, ya, bukan dari manusia, ya, ataupun dari kita. Nah, kemudian apa? Yang kedua, adalah rezeki. Ya, rezeki itu adalah miliknya Allah, ya. Jadi haknya Allah, mau ngasih nggak ngasih, mau sedikit atau banyak, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mati. Nah, dari 3 hal yang kemudian udah dipastikan ini punya Allah, sayangnya ada satu yang kelewat, Mbak ya. Kapan mati jarang ditanya nih, ya. Yang ditanya adalah kapan nikah, ya, sudah sukses atau belum. Iya Nah, ya. ini yang jadi Iya masalah. betul saja, betul betul betul. Kapan Ya, mati gitu ya? padahal betul. Padahal yang paling penting itu salah satunya adalah mengingat kematian, ya, bahwa eh, orang cerdas itu salah satu cirinya adalah dia sering mengingat mati, gitu ya. Tapi dari 3 pertanyaan itu justru satu yang paling penting ini yang jarang banget untuk dilontarkan pertanyaannya kepada teman-teman kita atau kepada kita, gitu ya. Yang langsung mungkin ketika ditanya kapan nanti, hah? Ya langsung nohok sendiri ya. Kapan ya? Nah, itu ya. Jadi itu ada di ranahnya Allah gitu ya. Sehingga kita kemudian kalaupun ya bisa mengambil andil di situ, maka andilnya adalah ikhtiar gitu. Jadi berhasil nggak berhasil itu ada di tangan Allah, tapi ikhtiarnya ada di tangan kita seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kapan nikah, ya sebenarnya kenapa ada pertanyaan itu? Selain kemudian iseng, berarti kan yang nanya itu peduli. Ya. Ketika dia peduli, ya tentu kita bisa lihat kenapa sih dia kok peduli sama kita. Padahal mungkin bapak kita bukan, mama kita bukan, saudara kita bukan, gitu ya. Tapi kok nanyanya kapan nikah, gitu ya. Nah, bisa jadi karena dia ngelihat fakta hari ini, ya bahwasannya uh, terjadi begitu banyak kerusakan ya pada generasi-generasi muda yang dia belum nikah-nikah. Kerusakan apa? Yaitu kerusakan misal ketika dia belum nikah, dia kita bisa lihat ya di berita-berita entertainment, bahkan itu banyak banget para pemuda yang dia kecanduan video porno gitu ya. Untuk apa? Untuk menyalurkan syahwatnya ya. Atau kemudian ada juga dari mereka yang akhirnya selain video porno ya dia itu apa tadi ya saya lupa jadi ya kemudian ada yang bergaul bebas gitu ya yang akhirnya untuk
menyalurkan syahwatnya, dia pacaran gitu ya, karena belum siap ekonominya, ya belum siap menjadi kepala keluarga atau belum siap menjadi rumah tangga, akhirnya dia memilih untuk pacaran ya. Kemudian ada aktivitas zina ya, baik itu yang pacaran maupun yang nggak pacaran. Kemudian zina itu ada di mana-mana dan itu banyak sekali kita temui gitu ya. Nah, atau bahkan akhirnya ketika tidak menikah kita tersibukkan kepada hal-hal yang justru tidak mengantarkan kepada ibadah gitu ya. Padahal dikatakan bahwa menikah itu kan separuh ibadah ya. Sehingga bisa jadi yang bertanya itu khawatir ya pada diri kita ya. Kok belum nikah sih? Iya, Ya, betul. nanti kalau belum nikah khawatirnya ini semua menyerang kita loh ya. Eh, Tontonan ya, atau kemudian kita tersibukkan dengan hal-hal yang justru tidak menghantarkan kepada visi kita sebagai seorang muslim, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya rasa yang bertanya dengan kepedulian bisa jadi karena dia melihat fakta-fakta ya. Selain juga mungkin dia punya kekhawatiran ya, karena ada dikatakan oleh orang-orang bagian kesehatan ya, Mbak Linda ya juga bagian kesehatan, bahwasanya usia itu mempengaruhi produktivitas gitu ya, sehingga memang bisa jadi Hmm. kekhawatiran mereka kita ndak nikah ini ya, saya ya adalah produktivitas nanti ya ketika memiliki anak dan lain sebagainya ya, meskipun ya kita juga lihat ternyata itu kembali kepada kodoknya Allah ya. Kalau kita bicara anak kan itu adalah kodoknya Allah. Allah ngasih nggak ngasih, yang punya nyawa itu adalah Allah kan, seperti itu. Nah, itu Mbak ya terkait pernikahan ya. Sehingga ketika ada yang bertanya itu ya kita enjoy aja ya. Ridho aja ditanya begitu ya. Tinggal apa? Minta doa ya. Doain ya. Nggak tahu kalau mau lebih cariin ya. Gitu ya Mbak. Nah, nah Masya bisa Allah. bisa berarti teman-teman juga minta cariin sama Mbak Linda ya. Boleh, boleh, boleh ya. Boleh. Iya, Saya insya selalu Allah. saja, saya selalu berusaha niat, selalu ingin mencarikan. Nah, Insya begitu Allah. ya, Masya Ya, Allah. Teman-teman, sudah, ini baru pembukaan nih Ustazah nih. Udah mulai panas-panas mm, nih kita. Insya Allah kita sapa-sapa ya, dulu teman-teman yang bergabung ya Ustazah ya. Ada ya. Istiqomah, ada Eliska, Ustazah Eliska nih kayaknya nih ya. Ada Rizka, ada Wahyuni 7936 dan banyak lagi. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini. Semoga mendapatkan banyak manfaat ya, Masya Allah. Nah Ustazah, kita Insya lanjut Allah. lagi. Seru banget ini Ustazah ya. Biasanya kadang ya teman mungkin ke diri saya sendiri deh kadang sering ditanya-tanya hal-hal seperti itu merasa kayak langsung kayak pengen apa ya nano-nano gitu saja, pengen marah, pengen eh, apa ndak ngerti apa gitu, ini orang ndak pengertian banget, bahkan bisa jadi menghindar begitu, tidak mau bersilaturahim atau berkunjung karena pasti ini ujung-ujungnya pertanyaannya itu lagi begitu. Nah mungkin uh, tips-tips apa lagi yang perlu kita ikhtiarkan sebagai pribadi gitu Ustazah agar kita tuh bisa dengan yang seperti Ustazah bilang tadi, dengan enjoy-nya, dengan bahkan minta carikan dong gitu, itu kan tidak mudah Ustazah untuk bisa seperti itu Ustazah. Apa nih tips-tips dari Ustazah yang perlu kita untuk personalnya deh, untuk pribadinya dulu bagaimana itu Ustazah? Iya, sering ya bercandaan sama teman-teman ya kalau terkait hal-hal seperti ini, apalagi di kalangan teman-teman pemuda, baik itu udah nikah kah, atau udah punya anak kah, atau udah sukses kah gitu ya. Nah, tentu tipsnya yang pertama ya harus memahami ranah yang kemudian ditanyakan itu ranah apa. Kalau itu adalah ranahnya bagian daripada kodok ya, maka ya kita cukup kepada ridho ketika ditanya seperti itu. Ya bisa jadi yang bertanya pun tidak benar-benar memahami gitu ya. Atau memang ya tadi ya bertanyanya karena ada kecemasan-kecemasan, karena ada kepedulian. Nah, kalau kita kemudian punya mafhum itu, punya pemikiran itu, insya Allah ya kita bisa lebih ridho ya ketika mendengar pertanyaan itu. Oh mungkin kayaknya dia nggak paham, ya sudahlah nggak apa-apa. Uh, kita sahut
secukupnya aja. Iya, insya Allah, doain ya, gitu. Nah, saya rasa sih lebih kepada mafhum ya, karena hati ini sebenarnya hati itu akan sangat mudah ya mengikuti pemikiran kita. Kalau pemikiran kita sudah mengatakan itu adalah sesuatu hal yang penting, ya, maka nanti hatinya bisa gelisah ketika nggak dijawab, ya. Atau kalau pemikiran kita menganggap itu adalah sesuatu, ya sudahlah nggak penting, kita juga akan slow aja hatinya, gitu. Jadi nggak mudah galau, ya. Sehingga memang kalau untuk pribadi apa yang harus disiapkan adalah ilmu, ya. Sehingga kalau ilmu kita banyak, cukup, ya, untuk menghadapi kehidupan di sekeliling kita, ya, apalagi kita hidup di dalam kehidupan yang luar biasa, ya, tidak ada aturan Islam secara sempurna, gitu ya, sehingga memang lisan-lisan itu juga terjaga dan tidak terjaga pun, ya, kita biasa, gitu ya, mendengar kata-kata seperti itu, sehingga memang ketika kita menambah ilmu, insya Allah kita akan lebih legowo, gitu ya, karena mengetahui dia ini bertanya di ranah apa, nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk tipsnya itu sih ya, Mbak Linda. Nah, ini tadi nikah ya, atau Iya. kemudian apalagi kalau yang baru nikah Mbak ya, atau yang belum punya anak kan biasa juga ditanya, Iya, apa nih betul. punya anak ya? Karena kan ada teman juga yang kayak gitu. Jadi sempat kemarin nanya sama teman yang udah nikah, belum punya anak. Saya bilang, apa cita-cita antum sekarang yang ingin betul antum lakukan, yang ingin betul antum gapai gitu ya, setelah menikah ya. Selain punya anak apa? Karena kan dia baru nikah ya, selain punya anak apa? Nah, kemudian dia jawab, ya nggak ada sih, kayaknya yang paling utama sekarang alamiahnya ketika udah nikah ya, yang muncul adalah keinginan untuk punya anak. Nah, dia bilang begitu. Nah, sehingga memang ini kan kita tahu ya, artinya pada saat-saat tertentu ya, ada goals-goals yang ingin digapai gitu ya, yang itu sebenarnya tanpa kita rencanakan di awal itu sudah pasti akan ada rasa ingin itu ya. Yang belum nikah, misal umurnya udah 20 ke atas ya, pasti akan ada perasaan ingin, oh nanti aku nikah deh gitu, umur entah itu umur 25, 27, 28, atau yang mungkin yang sudah 30, pasti dia punya keinginan itu, dan mungkin keinginannya bukan keinginan yang kecil, tapi keinginan yang besar gitu Mbak ya. Atau mereka yang udah nikah otomatis akan punya rasa, oh, pingin punya anak gitu ya, pingin punya keturunan gitu ya. Atau yang baru lulus kuliah ya, baru lulus sekolah, pasti kepikirannya adalah aku pingin kerja gitu ya. Kerja. Nah jadi Iya. betul. Jadi sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu ditanya, karena yang ditanyain pun sebenarnya sudah punya beban itu, gitu ya. Jadi kalau kita nanya kadang mungkin akan nambah beban, karena sebenarnya dia pasti akan Ya. memikirkan itu secara otomatis. Karena itu adalah hal-hal yang akan ada secara alamiah dalam kondisi-kondisinya dia, gitu ya, pada fase-fasenya dia, seperti itu. Makanya kalau ada di Instagram itu biasanya kalau ada video-video lewat, justru ketika kita lulus kuliah itu kita bukan tambah bahagia ya, tapi akan ada banyak tekanan-tekanan gitu ya, tanggung jawab yang kita dapatkan gitu ya. Jadi itu udah ada secara otomatis gitu ya, tanpa kemudian kita pertanyakan ya hal-hal seperti itu. Nah, sama ketika kita bicara terkait, oh, kok belum sukses sih, udah kerja bertahun-tahun gitu Ya, ya. betul, Nah, betul. ya, atau apa, udah lulus kuliah sudah sarjana kok belum dapat kerjaan sih. Nah, maka kan itu kembali lagi ranahnya kemana gitu ya. Kalau ranahnya ke rezeki ya, meskipun kita kerja banding tulang ya, tentu mungkin saja Allah berkehendaknya kayaknya kamu akan lebih mudah deh, lebih taat deh, lebih dekat sama Allah kalau porsi rezekinya segini deh gitu ya. Dan tentu kita juga bisa lihat ada orang-orang yang kayaknya dia akan lebih taat deh kalau rezekinya sekian gitu ya. Nah, maka Allah kan maha tahu gitu Mbak ya, sehingga memang bisa jadi kita dikasih porsi-porsi segitu ya, selama kita masih bisa mencukupi kebutuhan pokok ya, maka disitulah cukup kita itu bersyukur ya, sambil terus berusaha seperti itu ya. Nah, itu sih ini ada pertanyaan nih Mbak. Oh iya, ada pertanyaan dari teman-teman ini dari Simpang Raya Sel. Masya Allah.
Ya, kita ini kan dulu mungkin Ustazah ya, atau nanti ada sesi tanya jawab setelah Ustazah sampaikan. Oh Itu udah iya. sampai kapan nikah? Cara jawabnya sudah. Terus itu Mm-mm. kapan punya keturunan? Udah juga. Terus Mm-mm. eh kerja di mana begitu. Ya, yang sensitif ini tentang kuliah. Setelah selesai kuliah terus kerja di mana itu kadang bisa bikin depresi loh Ustazah ya. Jawabnya itu kepikiran gitu ya. Apalagi lah Mm-mm. sudah sekolah tinggi-tinggi kok kerjanya cuma itu sih gitu. Kok kerjanya di situ udah uang banyak yang dikeluarkan kok gini oke kok gitu. Masya Allah itu kalau selalu dimasukkan ke pikiran itu bikin depresi banget tuh Ustazah tuh kalau kitanya tuh tidak kuat, Masya Allah. Jadi memang tadi tips dari Ustazah itu buat kita semua yaitu dengan cara berilmu, berilmu, Masya Allah ya. Jadi memang harus belajar untuk bisa menguatkan diri kita dulu nih nanti biar kita itu kayak kemanapun kita jalan atau ketemu siapapun mau ngomong apa kita sudah paham ilmunya ya Ustazah ya jadi kayak Iya. mentul-mentul aja tuh dengan santainya begitu ya tentu ilmunya itu ilmu ilmu yang telah Allah ini kan ya Ustazah ya yang telah Islam ajarkan begitu ya bagaimana sih Betul. bukan ilmu sembarang ilmu ya Ustazah ya harus ngaji Islam Ya, begitu ya betul. Ustazah ya. Mm. Kalau ilmu mungkin selain Islam mungkin bisa ngasih tips agak gimana gitu ya. Jadi yang harus dipelajari itu memang harus ilmu Islam ya Ustazah ya. Jadi insya Allah kalau sudah Betul. ilmu Islam itu insya Allah sempurna begitu caranya tipsnya. Ya Iya. mungkin Jadi kalau muncul pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kalau kapan nikah kan tadi kita lihat bahwa memang ada kekhawatiran dengan pergaulan hari ini ya, sehingga kemudian banyak orang yang mengkhawatirkan yang belum nikah ini takut terjerumus kepada pergaulan bebas ya, atau kemudian kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kemudian bicara tentang sukses, tentang pekerjaan, nah ini jadi masalah yang berbeda, tapi nanti kalau kita lihat akarnya juga sama gitu Mbak ya. Yaitu apa? Adalah karena masyarakat sekarang ya mayoritas itu punya punya perspektif atau pandangan yang dia itu berbeda dari yang seharusnya. Apa itu perspektifnya? Mereka menganggap bahwasanya kesuksesan itu adalah materi. Jadi kalau udah sarjana, belum dapat kerjaan, atau tadi kata Mbak kerjaannya udah sarjana tapi kok kerjanya begini sih gitu ya. Atau udah sarjana tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Nah, betul itu betul. kan karena ada perspektif bahwasannya sukses itu berarti harus yang menghasilkan materi banyak, yang harus menghasilkan gaji besar, ya, atau yang dia berarti sampai punya mobil, ya, punya rumah besar dan lain sebagainya. Nah, dari pemikiran inilah yang kemudian akhirnya membebani gitu ya, membebani masyarakat kita sekarang bahwasanya sukses itu akhirnya jadi sempit ya. Jadi uh, tidak bisa digapai luas gitu ya, bahwa sukses itu ya hanya sekedar itu, sedangkan mereka yang kerja jadi mungkin mungut sampah, jadi pemulung, atau jadi guru yang gajinya mungkin sekarang nggak semua guru gajinya besar gitu ya, Mbak, mungkin bahkan disebut oh ini nggak sukses gitu ya, atau mereka yang kemudian memilih jalur jadi guru ngaji yang cuma gajinya mungkin 300, 500 sebulan, oh ini nggak sukses gitu ya. Atau mereka yang kemudian pengemban dakwah terus nganggur di rumah aja, ya ibu rumah tangga yang kemudian dia berdakwah, ya nggak menghasilkan materi, bisa jadi orang memandangnya akhirnya, oh ini nggak sukses gitu ya, ini nggak berhasil, ini percuma tinggi-tinggi sekolah bayar mahal, ya ujung-ujungnya begini gitu ya, masak di dapur nggak dibayar gitu ya. Nah, itu yang kemudian membebani masyarakat sekarang, akhirnya perspektif sukses itu sangat sempit sekali ya, terbatas kepada materi ya, sehingga memang ya berarti Ustazah selain tadi masalah kita harus menimba ilmu juga ternyata seperti Ustazah sampaikan tadi itu
kenapa sih sampai ada pertanyaan seperti itu begitu ya? Tidak tanya yang lain-lain, kayak kalau lebaran itu nanyanya gimana puasanya, gimana tadarusnya, bagaimana, di mana Betul. ya, misal Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan kan harus yang berbau-bau seperti itu seharusnya, karena kan momen lebaran Mm-mm. yang puasa begitu, Betul sekali. larinya ke Mm-mm. sana-sana yang tidak nyambung sebenarnya gitu ya. Terus Iya, itu Insya Allah. berarti yang menyebabkan kenapa pertanyaan itu muncul adalah cara pandang ya Ustazah ya, cara pandang masyarakat Betul. kita sekarang itu rusak begitu ya Ustazah ya. Kesuksesan itu adalah standarnya materi begitu ya Ustazah ya. Jadi itulah Betul. yang menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu. Kesuksesan itu harus materi. Pulang kampung harus bawa mobil. Kalau enggak bawa Mm-mm. mobil enggak Malah sukses begitu gengsi. ya. Nggak jadi pulang. Enggak jadi pulang gitu. Malas pulang Hmm, karena belum punya mobil misalnya begitu. Itu betul. benar-benar saja berarti memang cara pandang kita lah ya, terutama umat Islam itu harus diperbaiki begitu. Arti sukses Betul. sebenarnya itu sebenarnya apa sih Ustazah? Iya. Sukses yang sebenarnya Kalau itu. kalau kita sebagai seorang Muslim, tentu sudut pandang sukses itu kita ngambilnya dari Islam, gitu Mbak ya. Ya. Kalau kemudian kita lihat di Islam, orang yang sukses itu seperti apa sih? Ya, kalau kemudian di dalam Al-Quran kan disampaikan ya, bahwasanya sukses itu ya adalah orang-orang yang beruntung, gitu ya. Dan orang-orang beruntung itu adalah apa? Yang dia menjadi orang yang bertakwa. Ya. Karena apa sih kemudian standar sebuah perusahaan itu dikatakan dia berhasil kan adalah ketika dia mampu mencapai visi mereka ya Mbak ya. Nah Ya. kalau visi kita apa sih visi kita sebagai seorang muslim, nah itu kan yang kemudian harus terjawab ya. Kalau di dalam Al-Quran kan Allah katakan ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya apa depannya saya lupa. uh, Tidaklah dan tidaklah yang kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Saya lupa apa depannya. Uh, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi standar kemudian dikatakan dia itu sukses dalam kehidupan ini seharusnya bagi seorang muslim adalah dia sudah sampai nggak pada derajat beribadah kepada Allah itu. Kan seperti itu. Nah, Ya. ketika belum sampai sholatnya masih bolong ya, ya berarti dia belum sukses. Harusnya begitu cara berpikirnya. Tadi ya kata Mbak, harusnya Ramadan berakhir itu pertanyaannya udah berapa kali khotam, sudah khotam kah belum, hafalannya nambah kah enggak ya, puasanya bolong kah enggak ya, atau syawalnya ngejar kah enggak. Ini kan baru habis Iya. syawal kemarin Mbak ya. Iya, Ini betul. harusnya pertanyaan itu kok jadi nggak nyambung, malah kapan nikah? Kan kita sebulan berpuasa itu bukan untuk cari uang ya. Kita sebulan berpuasa Ramadan itu bukan buat cari jodoh gitu loh. Bukan cari ikhwan, bukan cari akhwat gitu ya. Harusnya pertanyaannya bukan ke situ ya. Betul sekali tadi ya. Tapi nah ini yang lepas dari masyarakat, yaitu perspektif tentang sukses tadi ya, bahwa mereka menganggapnya tidak sampai kepada taraf beribadah ya, sehingga ketika kita ngelihat orang kerudungan ya itu bukan standar sukses gitu ya. Orang tua ngelihat anaknya pakai gamis, pakai kerudung besar, oh ini belum sukses karena ternyata masih di rumah aja ya, belum nikah, belum kerja gitu ya, kerja pun belum bisa bantu rumah gitu ya. Nah itu kan standar sekarang seperti itu. Karena apa? Sudah tersusupi tadi tentang mafhum bahwa kesuksesan itu ya bernilai materialistik. Nah, seperti itu. Iya, betul. Nah, seperti itu ya Mbak. Nah, sehingga memang di dalam Islam ya seperti itu ya, ibadah kepada Allah. Masya Allah, bersyukur ya teman-teman semua, kita semua yang sudah bergabung di sini sudah terpahamkan nih tentang apa sih arti sukses itu yang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi kisah-kisah insecure itu sudah lewat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di live IG ini Allah berikan kekuatan mental, jangan sampai yang namanya sekarang banyak penyakit mental ya, Ustazah ya, ngeri gitu. Banyaknya ada mental Betul. illness, Mental ada illness.
apalagi ya, pokoknya masalah mental gitu. Padahal mungkin dengan sedikit usaha aja kita mau merubah cara pandang kita, mau belajar Islam aja, insya Allah itu eh, ti- tidak perlu sampai merusak tubuh ya, sampai harus Betul. Nggak depresi nafsu atau makan, mengkonsumsi depresi. iya begitu, masya Allah saja. Ayo nih teman-teman, ayo semangat belajarnya, menuntut ilmunya, masya Allah. Ustazah, kita ke pertanyaan aja ya Ustazah ya, sudah Iya. mulai ini ada beberapa pertanyaan. Boleh ya teman-teman menanggapi atau mau curhat juga boleh ya, mumpung ada Ustazah Winda di sini. Nah, Ustazah ada pertanyaan pertama saya bacakan. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan orang tua tentang kapan menikah? Tapi sedikit maksa-maksa, maksa-maksa gitu. Nanya sih, tapi maksa-maksa gitu. Itu Iya, gimana itu betul. Ustazah? Silakan Ustazah. Ya, ini ya memang agak sensitif banget ketika memang umur kita itu udah mencukupi. Karena kan kalau di Indonesia kita tahu usia menikah itu ya sekitar 20, 25 itu adalah usia ideal untuk menikah. Sedangkan di atas itu sampai 25 sampai 30 itu udah eh, lampu merah gitu ya, Mbak ya. Udah orang tua udah bisa Warti-warti gitu ya. gelagatkan ini. Udah, ih kok belum ini, udah segini Iya. padahal ya gitu ya. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang nikah, jadi memang pernikahan itu kan bukan hal yang mudah ya, karena pernikahan itu kan adalah hal yang besar ya, bahkan saking besarnya ketika akad nikah itu diucapkan ya, di dalam hadis dikatakan bahwa langit pun bergetar gitu ya, karena menjadikan yang tadinya haram menjadi halal gitu ya. Dan Rasul juga mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah setengah ibadah ya, setengah daripada kehidupan ibadah kita sebagai seorang muslim. Sehingga memang besar banget gitu ya. Nah, sebelum kita bicara kapan nikah, maka harusnya memang sebagai seorang muslim, baik kita ikhwan atau akhwat ya, maka harus mempersiapkan diri memang ya, mempersiapkan diri kita, uh, kita sebagai perempuan mungkin nanti ketika menikah tanggung jawabnya apa saja, haknya apa saja ya. Jangan sampai ketika nikah kita nggak tahu ya haknya, justru yang menjadi hak suami kita tuntut, yang jadi kewajiban kita malah kita lempar kemana-mana gitu ya. Nah itu Iya, harus kita betul. pelajari ya. Sehingga kemudian kita siap untuk menikah ya. Karena kalau bicara pernikahan di hari ini, di keadaan masyarakat hari ini, ya kita akan juga berbicara sampai kepada orang itu siap atau tidak siap menikah ya, atau dia mau dan tidak mau menikah gitu ya. Karena sekarang kita lihat ya Mbak, banyak orang-orang yang dia itu sudah siap nikah. Misal dia udah usianya udah mumpuni, ya udah jaga anak udah bisa, masak ya cukuplah untuk makan sehari-hari, goreng tempe, goreng tahu, sayur bening gitu ya, udah bisa lah masak untuk makan sehari-hari. Nah berarti kan dia udah siap nikah, dia sudah belajar hak dan kewajiban sebagai seorang pasangan nanti ke depannya seperti apa. Berarti kan dia sudah siap nikah, tapi ternyata dia nggak mau nikahnya. Kenapa? Karena ada pembatasan tadi, perspektif masyarakat bahwa oh harusnya ketika kuliah lulus itu dia kerja dulu ya, kasih uang orang tua dulu yang banyak, yang sukses ya, sukses dulu baru nanti nikah gitu ya. Jangan sampai lulus kuliah langsung nikah gitu ya, nanti percuma dong kuliahnya bayar mahal-mahal. Nah itu kan akhirnya yang tadinya siap nikah jadi nggak bisa nikah ya, karena ada perspektif tadi. Akhirnya dia mau nikah, aku kayaknya nggak mau nikah dulu deh, nanti dulu deh aku mau uh, berkarir dulu lah di jagat raya ini, nanti kalau udah umur sekian 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 sekian, kalau udah punya rumah punya mobil, nanti barulah kemudian saya akan nikah. Nah itu kan ada yang seperti itu Mbak ya. Atau bahkan kemarin sempat viral seorang perempuan yang nggak mau nikah sama laki-laki kalau dia mobilnya Avanza atau Innova gitu ya. Waduh, bahaya nih standarnya. Ya, Materi nah banget itu ya Ustazah ya. betul. Padahal menikah itu kan bukan itu tujuannya ya. Kalau naik mobil angkot juga harusnya bisa ya. Tapi kan karena perspektif tadi ya, bahwa sukses ya, bahwa pernikahan pun adalah bagian dari kesuksesan, harus dapat yang mapan, dan mapannya sekarang kan bukan perspektif Islam, tapi mapannya adalah yang, aduh,
tinggi banget gitu ya, harus punya ini, udah punya ini, punya itu gitu ya, atau paling nggak dia punya seperti harta lah ya baru dia bisa nikah. Kan Harus sekarang punya seperti pulau itu gitu ya. ya, punya Betul, villa. bahkan ada orang tua yang nggak mau nikahin anaknya kalau maharnya nggak sekian, nggak dikasih jujuran puluhan juta sekian gitu Mbak ya. Nah ini yang kemudian menjadi berat, yang akhirnya pernikahan itu menjadi ibadah, akhirnya menjadi sesuatu yang berat, akhirnya orang yang udah siap nikah nggak nikah-nikah ya. Jadinya apa? Akhirnya meluangkan syahwatnya kemana-mana gitu ya. Nah, ini yang Hmm, terjadi sekarang betul ya. betul. Karena Nah, dipersulit nikah tadi ya ustazahnya. betul, dipersulit nikah, bersulit nikah tadi. Nah, gimana kalau orang tua punya mafhum itu? Ya, berarti Hmm, kan kita harus pahamkan ke orang tua, ya harus melakukan komunikasi. Saya rasa orang tua hmm. akan melihat kok kita itu seperti apa. Orang tua juga tahu kita seperti apa, ya. Sampaikan kriteria kita yang kayak apa, ya. Nggak muluk-muluk kan gitu. Pasti orang tua akan paham. Oh, anakku cari yang solih, ya, atau cari yang Hmm. soliha, ya. Kecuali kalau ditanya kapan nikah, duh, enggak deh, belum ada yang bawa Lamborghini ya. Jadi berat ya. Orang tuanya juga bisa shock kok nggak nikah-nikah gitu ya. Tapi kalau uh, orang tua nanya sambil maksa ya tadi kita pahamkan bahwa jodoh itu ya jadi ranahnya Allah dan ya kita berusaha kok. Saya lagi berusaha kok. Pak gitu ya, doain ya Pak di sholat, doain ya Ma, aku mau yang kayak gini, mau yang kayak gini. Nah itu boleh, saya rasa ya sambil ya, tentu pasti di situ harus ada sabar, ya. Apalagi yang nanya Ya. orang tua, ya nggak mungkin kita jawab pasti Mama ini nanya-nanya aja, ya jadi nggak pahala malah jadi dosa nantinya. Iya, mungkin Ya seperti benar itu ya. berarti. Fitrah ya Ustazah ya, namanya orang tua pasti akan ada kekhawatiran ya terhadap anaknya. Mungkin itu Betul. tadi seperti bilang Ustazah, bentuk kepedulian begitu Ustazah, kasih sayang terhadap anaknya. Dan mungkin sedikit maksa-maksanya itu berarti sesuai apa yang sudah Ustazah sampaikan, kita harus komunikasikan ya. Insya Allah Betul. pelan-pelan gitu ya Ustazah, tapi dengan sabarnya. Pokoknya sabar gitu, komunikasikan sabar, 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 terus berdoa begitu ya Ustazah ya. Mudah-mudahan orang tua kita Betul. paham. Tapi tetap harus apa ya, kayak menerima, ada apa ya, nggak marah begitu ya Ustazah terhadap orang tua kita. Karena itu Sabar, fitrahnya orang betul, sabar. tua begitu. Betul. Begitu ya Ustazah. Jadi kita sudah Itu kepedulian mereka, bukan iya, bukan betul. alasan yang pertama iseng-iseng tadi ya, atau Iya, eh, mau ini godain benar-benar kita enggak. peduli. Iya, betul-betul. Betul peduli. Nah, alhamdulillah sudah terjawab. Semoga teman yang menjawab ya, yang bertanya dari teman-teman Simpang Raya sel 1 bisa terpuaskan ya, Masya Allah, dengan jawaban dari Ustazah tadi. Ustazah ada pertanyaan kedua nih Ustazah. Bagaimana kita menanggapi jika ada yang membandingkan kita ya dalam kurung ini yang belum bekerja dengan saudara kita yang sudah bekerja dan mapan. Nah, ini dari teman-teman Apotek Rizkia Medika 2 nih Ustazah yang bertanya. Masya Tuh Allah. dibanding-bandingin Ustazah, waduh tidak enak banget nih dibanding-bandingin. Itu dengan yang sudah mapan lagi. Gimana tuh Mm, tanggapan Ustazah? Ya, ya memang pertama tentu kita harus sabar ya Mbak ya. Ini nggak boleh lepas, sabar itu nggak boleh lepas. Dan supaya kita bisa sabar ya tadi harus ilmunya harus terus diasah terus supaya kita tahu kenapa sih kita harus sabar. Ini boleh nggak ranah sabar ini pas nggak di sini. Nah itu harus paham ya supaya kita nggak gampang baper, nggak gampang kemudian ditanya begini akhirnya loyo ya, nggak mau Hmm. makan ya, atau akhirnya keliling seharian sampai malam cari kerjaan gitu ya, kan enggak sampai lupa menjaga kesehatan dan sebagainya. Nah, itu penting ya untuk memberikan asupan kepada akal kita ya supaya hati kita juga bisa menyelesaikan, bisa tenang gitu ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang nyelekit gitu ya di hati kita ya kalau kayak gini karena sesuai banget memang sebenarnya sama kondisi. Nah, kalau kita berbicara bekerja, maka yang harus dipahami juga ketika kita adalah seorang laki-laki, ya memang di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika seorang laki-laki itu udah balik, maka dia udah dikatakan numpang di rumah orang tuanya, gitu ya. Sehingga memang dia punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk dirinya, gitu ya. Nah, Hmm. sehingga memang
nanti kita sampai kepada pendidikan anak, bahwa anak-anak prabalik bagi yang ikhwan itu memang pendidikannya lebih keras ya, bahwa mereka akan disiapkan menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung gitu ya. Sehingga ketika kita udah lulus sekolah, lulus kuliah apalagi, ya memang kita harus punya rasa tanggung jawab itu, bahwa kita harus bekerja gitu ya. Tentu dengan pekerjaan apa ya? Tentu dengan pekerjaan yang halal. Nah, kalau kemudian dibanding-bandingkan dengan teman yang dia itu udah sukses duluan, ya berarti kita tinggal sampaikan ya bahwa memang sukses itu berproses gitu ya. Tidak bisa sukses itu langsung gitu ya. Dan dari pekerjaan kita pun kita juga bisa kemudian belajar banyak hal ya. Dan ya tadi kembali lagi bahwa standar sukses tadi yang memang akhirnya membuat bermasalah ya, bekerja ini salah, bekerja itu salah gitu ya. Sedangkan tidak semua orang ya ketika dia bekerja dia langsung dapat gaji yang besar, posisi yang tinggi, kan tidak seperti itu. Nah, memang mafhum terkait sukses tadi yang kemudian juga harus kita jelaskan ke orang tua. Seperti itu. Nah, kalau dia perempuan ya, kalau dia perempuan ya maka kita harus memahami bahwa perempuan itu ya dia adalah makmum ya, dia adalah mahram yang harus dijaga ya, sehingga memang dia nggak punya kewajiban untuk bekerja ya, sehingga orang tua ya tidak perlu memaksa anak perempuan itu untuk bekerja, apalagi kalau dibanding-bandingkan ya. Mungkin paling yang agak tepat lah sedikit kalau membandingkan, mungkin oh yang sebelah sana nyapunya bersih, kamu kok nyapunya masih ada debu-debunya, mungkin itu pas gitu ya, atau masaknya ini kurang asin ya. Nah, mungkin itu pas kalau di situ gitu ya, berarti kan tinggal belajar lagi ya. Tapi kalau bekerja maka perempuan itu nggak punya kewajiban untuk bekerja. Nah, tetapi ya kembali lagi gitu Mbak ya, bahwasanya sekarang itu laki-laki dan perempuan itu disamakan, padahal kedudukan mereka berbeda. Mereka punya kekuatan yang berbeda. Ya, bahwa perempuan itu harusnya dilindungi, diayomi. Kalau sekarang kan perempuan juga bisa menjadi tulang punggung. Ya, padahal fitrahnya perempuan bukan seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka kembali lagi ya kepada perspektif tadi, ya perspektif masyarakat pada umumnya itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi tugas berat kita untuk menjelaskan, nah, supaya ya nggak muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin sakit hati seperti itu. Ya, itu Berarti insya Allah. kita jangan diam aja ya, Ustazah, ya kita harus speak up begitu ya kepada Betul. terdekat kita, supaya kita itu tidak disulitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan ranah kita. Kita pun nggak bisa menjawabnya gitu. Siapa sih yang pengen belum menikah? Itu kan coba jangan bertanya di ranah takdir gitu ya Ustazah ya. Bertanyanya itu di ranah yang ikhtiar aja, yang kita bisa ikhtiarkan gitu kan. Kalau yang ranah takdir itu kan kayak kita kan jodoh itu kan di tangan Allah seperti saja bilang tadi ya, itu kan jangan ditanya coba di bagian-bagian itu mungkin. Nah itu mungkin ya kita perlu apa namanya komunikasi ya Ustazah, perlu speak up begitu, menjelaskan dengan sabarnya, mengajak teman-teman untuk terus sama-sama belajar begitu ya, sehingga kita tidak direpotkan sama pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi yang menyulitkan ya bahasanya tuh ya susah jawabnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya untuk penanya kedua tadi dari teman-teman di Apotik Rizkia Medika 2. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Ustazah, kita lanjut lagi Ustazah ya ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kita menanggap maaf ya dari pertanyaan ketiga tadi dari Dreamardima ya ini ya. Pertanyaan kapan nikah saat Dreamaradima. Ya. Pertanyaan kapan nikah saat kumpul keluarga adalah basa-basi yang udah basi banget ini, udah tahun 2022, jangan hanya kapan langsung aja bantu siapkan dana dan jodoh sekali. Ini tanggapan responnya ya. Insyaallah di Meradima ya. Iya, itu ya. Jangan cuma bisa ngomong aja gitu. Jangan tanya kapan gitu. Coba langsung aja bantu siapkan dananya.
dan carikan Masya sekalian Allah. gitu. Benar-benar banget Iya. ya Ustaz. Gimana tanggapan Ustaz ya? Ya betul ya. Jadi sebenarnya bertanya itu nggak salah gitu Mbak ya. Eh, Meskipun ini ranah kodok ya tadi karena memang ngelihat fakta kerusakan yang ada, akhirnya mereka bertanya gitu ya. Tapi akan lebih baik ya daripada bertanya kasihlah solusi gitu ya. Karena memang eh, ada kondisi-kondisi yang pertanyaan-pertanyaan itu justru rawan menyakiti hati dibanding kemudian menyelesaikan masalah yang ada. Nah, untuk yang baru lulus aja ditanya kapan nikah dia masih bisa slow aja ya karena baru lulus kuliah, baru lulus sekolah. Nanti kan kadang kita lihat ada orang-orang yang memang sudah berusaha mencari sekuat tenaga tapi juga belum dapat gitu ya. Belum dapat pekerjaannya, belum dapat kemudian jodohnya gitu ya atau belum dapat anaknya, sudah berikhtiar segala macam. Kan kita nggak pernah tahu ikhtiarnya mereka. Nah, makanya ada saat-saat dimana kita penting untuk menjaga lisan supaya juga menjaga hati. Mungkin menjaga pertanyaan ya, supaya hati orang itu juga terjaga. Nah, kalau kemudian mau seperti tadi Dima Radima ya, langsung ngasih dana. Oke, monggo gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Iya Betul, betul. nah ini lebih bagus Bagus, lagi. bagus, bagus banget nih. Langsung solusi Bagus gitu ya. banget. Masya Allah, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustazah dari teman-teman lagi di, oh ini teman-teman di Simpang Raya ini, Simpang Raya Seluler 2 ini, Masya Allah ini jadi concern pertanyaan yang menarik banget nih bagi teman-teman semua. Mbak, Iya, betul. bagaimana kita menanggapi kalau ada yang membandingkan kita dengan saudara yang sudah menikah, sedangkan kita sibuk dengan karir? Hampir kurang lebih sama, ini membandingkan gitu Ustazah ini. Tadi bandingannya tentang apa ya tadi itu yang bekerja. Kalau ini dengan belum menikah, kenapa dia belum menikah sementara dia sibuk dengan karir gitu. Silakan Ustazah. Ya, bagaimana menanggapinya? Ya tadi sama ya. Berarti yang pertama harus ada sabar ya. Jangan sampai kita itu jawabnya menggebu-gebu, akhirnya justru menyakiti hati yang bertanya ya. Karena memang tugas kita selain menjawab pertanyaan mereka juga meluruskan mafhum-mafhum dari pertanyaan itu ya. Tadi kalau kata Mbak Linda memang harus speak up, harus ngomong, jangan hanya ketika ditanya belum nanti tahun depan nih gitu ya. Tapi kalau perlu kalau dia udah sering betul tuh nah boleh kita ingatkan ya tentang tadi menikah itu ranah seperti apa ya kemudian karir itu bagaimana seperti itu. Nah, itu sih mungkin ya memang harus menambah ilmu ya untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim ya ketika kita udah paham itu di ranah yang adalah ranahnya Allah ya kita santai aja ya slow aja jadi ridho aja jangan sampai justru dibawa pusing gitu ya sambil kita berdoa ya kalau sebuah caption ya atau kata seorang ulama mengatakan bahwasanya ada doa yang seperti anak panah tidak akan pernah meleset gitu ya yaitu doa di sepertiga malam ya kalau udah kayaknya sempit banget hati ini dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya mengadulah kita kepada Allah gitu ya. Kalau kata salah satu ustazah saya mengatakan justru ketika hati kita itu sempit ya karena ada rasa cemas tentang pernikahan, tentang karir atau tentang kodok-kodoknya Allah atau tentang kita ketika sempit sekali sampai kita tuh rasanya sesek hati disitulah kita lihat bahwasanya Allah ingin dekat karena bisa jadi ketika hati itu sempit digantungan ke siapa-siapa kecuali ke Allah ya jadi ketika hati kita sempit karena ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kita udah nggak bisa jawab lagi nih udah dijawab lagi-lagi itu lagi pertanyaannya ya nah maka ketika hati sempit itu udah posisi yang paling tepat adalah ngadu kepada Allah ya semoga Allah mudahkan ya tentu tadi kembali lagi sambil sabar karena ketika kita melantunkan doa ya ketika kita menerbangkan doa-doa kita ke langit maka di situ ada waktu ya yang kemudian Allah ingin kita bersabar dari proses-proses waktu yang kita jalani seperti itu ya sambil terus Masya Allah. ikhtiar seperti itu. Masya Allah. Ya.
jelas ya Ustazah, teman-teman semua apa yang sudah Ustazah sampaikan ya, Masya Allah. Ini semakin kita terpahamkan ya. Tentu kita juga memang PR-nya itu memang harus paham tentang takdir ya Ustazah ya. Mana sih yang masuk ranahnya Allah, mana yang ranahnya kita begitu. Jadi kita tuh tidak disibukkan atau dipusingkan dengan hal-hal yang bukan ranah kita begitu. Itu sudah ketetapan Allah gitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa paham gitu ya? Ya harus ngaji, belajar gitu ya Ustazah, mengkaji Islam begitu ya Ustazah ya. Biar Betul, kita tuh Masya Allah. tidak stres sendiri, harus belajar. Jangan belajar sendiri juga ya Ustazah ya. Seperti belajar bersama Betul. guru ya, belajar bersama yang guru yang Datang ke kita kajian. percaya seperti itu. Iya, Betul. betul-betul. Jadi Masya Allah, luar biasa. Ini sangat mencerahkan Ustazah. Nah, ini ada juga dari Istiqomah. Amin. Perempuan itu Amin. tulang rusuk, bukan tulang punggung. Iya, bener banget. Bener banget. Betul banget. Dan dari Silvi Rashid 05, kalau paham Islam plus ngaji, insya Allah hati lebih ridho dan lapang. Bener banget juga ya. Masya Makasih Allah. eh, responnya atau komennya luar biasa nih. Semakin memahamkan kita dan memanaskan ya obrolan kita malam ini. Masya Allah Ustazah, tidak terasa Ustazah, sudah jam 9 malam aja ini. 1 jam tidak terasa Iya. ini Ustazah. Ustazah, sepertinya kita harus akhiri ngobrol-ngobrol kita malam ini, Ustazah. Tapi sebelum diakhiri, mohon banget nih Ustazah berikan pesan-pesan buat kami semua berkaitan dengan tema ini, Ustazah. Apa ada Ustazah? Ya, jazakallah khair. Nah, kalau kita bicara tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, tentu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa nyangkut ke hati ya, sehingga memang eh, bentengnya ya tentu adalah tadi ilmu ya, sehingga kemudian kita ketika disuguhi pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak mudah galau ya, memang harus terus belajar ya, belajar, ada kajian datang ya, ada diajakin teman ya, yo monggo, karena kan belajar Islam itu bisa di mana saja kapan saja gitu ya, sehingga memang harus dekat dengan orang-orang yang solih supaya kita tidak menjadi orang yang mudah baper, galau, kemudian depresi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau menghadapi kenyataannya juga kita nggak mudah stres seperti itu, karena stres itu bukan ciri seorang muslim ya, apalagi kalau hanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Toh kalau kemudian kita lihat di masa para sahabat ya, kita bisa lihat ada orang-orang yang dia itu ya, ada seorang sahabiah yang dia memilih setelah kemudian ditinggal oleh suaminya, dia memilih untuk menjanda ya sampai akhir hayatnya gitu ya. Berarti artinya apa? Tidak selalu kemudian kita bicarakan dalam kehidupan ini tentang jodoh gitu ya. Ada ranah yang lebih gitu ya. Karena kan memang itu diperlukan, ya maka seorang yang bertakwa itu pasti akan mengusahakan gitu ya, pasti akan mengusahakan segala sesuatu yang menghantarkan kepada ibadah. Kalau menikah itu adalah mengantarkan kepada ibadah, ya kenapa enggak ya, sebagai seorang muslim akan mengusahakan itu gitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika melihat ada seorang muslim lain yang sedang berusaha, kita doakan dia, kita support, kita semangati gitu ya, kita bantu ya, nggak harus bantu dana tadi ya, kalau bantu dana ada ya monggo, kalau nggak ada ya doa, karena doa itu udah jauh lebih besar daripada mungkin dana yang kita miliki seperti itu. Nah kemudian standar sukses tadi juga kemudian harus kita perbaiki ya, bukan hanya kita sendiri yang memperbaiki, tapi bagaimana kita juga bisa menyampaikan itu ke orang lain ya, agar orang lain juga paham standar sukses itu seperti apa. Kita sampaikan ke teman kita, ke kakak kita, ke saudara kita, semoga kita berharap itu juga sampai ke orang tua kita, ke masyarakat yang luas ya, sehingga mereka tahu standar sukses itu seperti apa ya. Kenapa? Kita lihat para sahabat ya, salah satunya adalah Bilal bin Rabah ya. Ketika Bilal bin Rabah hidup di masa Rasul, ternyata beliau itu pernah ditawari menjadi seorang hakim ya, Mbak Dinda ya, ditawari seorang hakim, tapi Bilal menolak. Kenapa? Ya, Bilal lebih memilih jalur ya pahala yang menggunakan tenaga, yaitu muazin. Kenapa? Kalau dari segi harta
pahala dari segi harta kita sudah lihat ada Utsman, ada Abdurrahman yang udah nggak ada habis-habisnya itu harta gitu ya. Dari segi keilmuan cendekiawannya kita ada Ali gitu ya. Dari orang yang luar biasa mengikuti Rasul dan segala macamnya kita ada Abu Bakar, ada Umar yang begitu tegas. Dari jalur peperangan militer ada Khalid bin Walid, ada Hamzah ya. Kemudian ada Zaid ya sebagai sekretarisnya Rasul dan sebagai macam. Nah, sudah ada yang mengambil pahala-pahala dari segmen-segmen itu gitu ya. Maka Bilal memilih apa? Memilih segmen ya aku jadi muazin aja gitu ya. Karena apa? Ketika dia jadi muazin, Rasul pernah berkomentar, aku mendengar suara terompahnya Bilal di surga. Ya, maka kata Bilal, ya dalam hati kalau dengan azan aja sudah bisa masuk surga, ngapain susah payah ngambil amanah yang besar ya, ngapain susah payah cari harta gitu ya. Nah di sini ya kita lihat bahwa standar kesuksesan tidak harus segala berbentuk materi ya, cukup kemudian ketika sudah dijanjikan oleh Allah, oh oke, aku ridho engkau sebagai hambaku ya, karena engkau sudah bertakwa menjalankan segala kewajiban, menyampaikan dakwah kepada umat manusia, oke, itu udah sukses. Nah maka kita nggak perlu stres ya untuk kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi dengan terlalu overthinking ya. Cukuplah itu menjadi muhasabah kita. Oh iya, Bener banget. nggak perlu overthinking ya, cukup ridho tadi ya, kalau kata Ukti Silvi tadi ya, ridho ya, kita belajar Islam insya Allah ada ilmu kita bisa lebih lapang dada. Nah mungkin seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Closing statementnya, pesan-pesannya luar biasa, sangat mencerahkan sekali. Udah deh, nggak perlu galau, udah apa yang sudah nanti diputar ulang ya teman-teman semua, sahabat-sahabat Solia semua. Kalau galau lagi muncul, nanti diputar ulang live IG ini. Di closing statement tadi itu makjleb banget tuh ya. Jadi udah deh, pisahan aja deh dengan namanya baper, overthinking gitu, dengan mengkaji Islam apa yang sudah Ustazah sampaikan, sahabat-sahabat yang Ustazah sudah sampaikan, cara pandang mereka, bagaimana mereka memandang tentang arti sebuah kesuksesan, dan bagaimana mereka berilmu, menuntut ilmu, itu sudah menjawab semua, insya Allah bisa menjawab ya semua permasalahan-permasalahan kita, terutama tadi tuh yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu Ustazah. Masya Allah Ustazah, luar biasa malam ini, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Semoga Ustazah sehat, Allah berikan Amin ya Allah, kemudahan barakallah. segala hajat Ustazah diijabah Allah. Ustazah doakan kami semua Amin. juga, mudahan kami semua istiqomah, Amin ya Allah. Amin. selalu semangat seperti Ustazah dalam menuntut ilmu. Ustazah luar biasa ya, usianya masih Barakallah. muda, sudah luar biasa dengan keilmuannya, sering-sering sharing Ustazah, kapan-kapan kami undang lagi ya Ustazah ya. Insya Allah, jazakallah khair, diberi kesempatan untuk bicara. Semoga bisa membantu Mbak ya, untuk memahamkan Islam lah di tengah-tengah umat. Masya Allah, iya Ustazah. Ustazah mungkin kita undur pamit, kita ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada semua teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semoga kita dipertemukan lagi di live Instagram berikutnya. Kita undur pamit ya Ustazah. Mohon maaf ya Ustazah Ya, dan teman-teman. jazakallah khair Mbak. Teman-teman semua, jazakallah khair, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ya, barakallah. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sama-sama Mbak. Izin live. Ya, Ustazah.